Oke, tips saya mesin tidak bertenaga ngempos atau tarikannya berat. Yang kedua adalah jalur angin. Nah, jalur angin itu penting ya. Kenapa? Jalur angin itu ibaratnya kita lari pakai masker. Kalau misalkan kita lari pakai masker yang terlalu tebal, ya otomatis kita juga sesak nafas kan. Makanya kenapa filter itu harus dicek apakah dia kotor atau enggak. Kalau kotor ya dibersihkan atau diganti. Makanya beberapa orang memasang replacement filter atau memasang open filter. Nah, saya banyak banget dapat pertanyaan bagusan yang mana, yang filter yang berbahan cotton atau katun atau yang berbahan stainless steel. Katanya kalau yang stainless steel tahan lama. Yes, tahan lama. Tapi kan fungsinya filter adalah itu untuk menyaring udara yang masuk sehingga nggak kotor. Ya, kalau dia partikelnya lubang-lubang di filternya itu terlalu besar sehingga dia tidak digunakan untuk menyaring, buat apa ada filter? Lu buka aja sekalian. Jadi nanti kalau misalkan linernya lecet-lecet ya berarti salah filternya gitu loh. Makanya kenapa saya selalu menyarankan customer saya kalau mau ganti replacement filter pakailah yang berbahan dasar cotton atau katun. Kenapa? Seenggaknya itu masih menyaring dengan baik. Saya nggak pernah mau pakai yang berbahan dasar kawat stainless gitu-gitu. Itu sih saya nggak suka. Kenapa? Karena itu biasanya nggak pernah kotor. Kalau filternya nggak pernah kotor, gawat. Kotorannya masuk ke dalam tuh biasanya. Nah, yang kedua adalah bocor. Bocor ini biasanya di mesin turbo. Nah, kenapa? Karena dari jarak dari turbo ke throttle atau intake itu dia biasanya langsung kayak di Innova lama itu langsung atau ada intercoolernya. Kalau yang pakai intercooler otomatis diputar dulu kan ke bumper, intercooler masuk. Nah, biasanya kalau itu bocor, turbonya nggak bisa menekan dengan baik. Ketika turbonya nggak bisa tekan dengan baik, tekanannya nggak dapat, ya otomatis tenaganya nggak ada. Nah, kalau kita ngomong turbo itu pasti ada sensornya, MAF sensor atau MAP sensor. Mass airflow, MAP adalah manifold absolute pressure. Kalau MAP itu biasanya ada di mobil turbo atau yang di mobil-mobil diesel. Kalau MAP itu ada di mobil bensin. Nah, ada satu lagi sensornya namanya wastegate. Wastegate itu ngebuka apa enggak gitu aja. Jadi ketika misalkan di 2500 rpm turbonya baru engage, ya wastegate-nya nggak buka. Dulu saya pernah nemuin VW Golf yang wastegate-nya kamu ngebuka, akhirnya turbonya nggak main, jadi nggak ada tarikannya. Nah, sensor-sensor ini juga butuh dibersihkan atau butuh dicek kelayakan pakainya. Kalau enggak itu ya dia kotor nggak bisa memberikan reading dengan bagus, akhirnya ECU-nya bingung nih datanya. Nah, EGR, exhaust gas regulator, ini biasanya adanya di mobil diesel. Pajero, Innova, Fortuner, ada itu namanya EGR. EGR ini biasanya kotor seiring berjalannya waktu. Nah, valve-nya itu ketutup kotoran itu biasanya dia nggak mau membuka dengan baik, makanya dia tarikannya juga berat. Nah, selain itu juga ada throttle dan valve intake. Throttle dan valve intake ini juga bisa kotor atau rusak ya. Kalau misalkan valve intake-nya lecet atau dia pecah, nggak bisa nutup dengan baik valve-nya, itu biasanya juga mobilnya nggak ada tenaga karena angin yang masuk atau yang keluar itu nggak kekontrol dengan baik. Nah, throttle juga sama. Kadang-kadang orang ada yang suka, wah kotor nih, gosok-gosok pakai amplas atau gosok-gosok pakai obeng. Itu jangan ya, karena kalau dia lecet, angin yang masuk itu nggak karuan atau jadi ngawur, itu biasanya juga mobilnya nggak ada tarikannya. Oke. Di olinya tinggi. Kenapa penguapan di olinya tinggi? Itu bisa berubah karbon karena lihat ya di mesin, dia ada selang penguapan oli di mana selang penguapan itu ditarik masuk lagi ke intake.